Halo, apa kabar anak-anak pada hari ini? Ibu Guru harap anak-anak selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk belajar. Hari ini kita akan mempelajari agama dengan materi kisah Yusuf. Nah, sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya bila kita berdoa dulu ya anak-anak. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di dalam surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke anak-anak, hari ini kita akan mempelajari materi tentang kisah Yusuf. Yuk kita baca kitab suci dulu anak-anak. Nah anak-anak sekarang ambil kitab sucinya. Dan anak-anak silahkan buka Kejadian 41 ayat 1 sampai dengan 57. Nah anak-anak boleh menghentikan videonya dulu ya untuk membaca kitab suci. Anak-anak, ternyata Tuhan Yesus itu selalu memiliki rencana yang baik untuk setiap orang. Dan untuk mencapai rencana Tuhan, Yusuf harus menghadapi cobaan dan penderitaan. Namun karena ia tabah dan tetap setia pada jalan Tuhan, maka ia berhasil menjadi penguasa. Kita juga dapat mengalami pencobaan, rintangan di sekolah ataupun dimanapun kita berada. Dan Tuhan selalu menyertai kita. Maka anak-anak harus selalu menghadapi cobaan dengan tabah, jujur, dan tetaplah setia pada jalan Tuhan seperti teladan Yusuf. Nah, ini adalah rangkuman dari bacaan yang telah anak-anak baca. Terkadang kesulitan dan cobaan dapat membuat kita gagal dalam meraih cita-cita. Namun, kesulitan dan cobaan harus dihadapi dengan semangat juang yang tinggi. Jadi, kesulitan dan cobaan itu harus kita jalani dengan semangat dan tetap berjuang. Karena Tuhan Yesus memberikan kita kemampuan untuk mengatasi kesulitan dan cobaan. Tuhan Yesus memiliki rencana yang baik untuk setiap orang. Karena mengikuti rencana Tuhan, maka Yusuf menjadi penguasa di Mesir. Yusuf harus menghadapi cobaan dan penderitaan untuk mencapai rencana Tuhan. Dan pesan yang kita dapat ambil di sini adalah kita harus menghadapi cobaan dan penderitaan yang datang kepada kita, bukan kita lari ataupun menghindar. Jadi, ketika Yusuf sabar dan setia pada jalan Tuhan, ia berhasil menjadi penguasa. Dan untuk kita harus tetap sabar dan tetap setia kepada jalan yang Tuhan berikan. Karena selalu ada hal indah yang Tuhan akan berikan kepada kita. Kita juga dapat mengalami cobaan ataupun kesulitan dimanapun kita berada. Oleh sebab itu, kita harus bersyukur dan menyerahkan diri kita kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan, karena Tuhan selalu menyertai kita. Oleh sebab itu, anak-anak, hadapilah setiap cobaan dengan tabah, jujur, dan tetaplah setia pada jalan Tuhan seperti teladan Yusuf. Nah, di sini ada soal, anak-anak boleh menghentikan videonya dan menjawab pertanyaan yang ada pada buku latihan. Anak-anak boleh langsung menuliskan jawabannya saja. Oke anak-anak, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya bila kita berdoa dulu.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu karena kami boleh menyelesaikan pelajaran pada hari ini. Berkatilah kami sepanjang hari ini ya Tuhan, sehingga apapun yang kami lakukan semua berkenan kepadamu. Tuhan Yesus Kristus, semua ini kami serahkan kepadamu dengan antaraan Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke anak-anak, sekian dulu materi yang Ibu Guru sampaikan. Kalau ada materi yang belum kalian mengerti, kalian boleh bertanya langsung ke Bu Guru atau kalian boleh mencari materi tambahan di internet. Anak-anak juga boleh bertanya dan berdiskusi kepada orang tua anak-anak. Oke anak-anak, Ibu Guru harap anak-anak selalu menjaga kesehatan di rumah dan tetap semangat untuk belajar. Salam sehat, salam DigiTM.